Selamat malam pemirsa, malam hari ini dialog khusus lawan COVID-19 hadir kembali menjumpai Anda dan spesial disiarkan langsung dari Gedung Negara Geraha di Surabaya, di mana saat ini kita bersama dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Ibu Khofifah. Oke, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol malam hari ini, khususnya juga untuk memberikan ketegasan atau kejelasan informasi kepada pemirsa semuanya terhadap pandemi yang saat ini dihadapi untuk Jawa Timur. Bu Khofifah, terkait dengan Provinsi Jawa Timur yang saat ini pun juga datanya boleh dikatakan masih terus bertambah untuk pasien positif dari COVID-19. Sejauh ini Jawa Timur bagaimana untuk langkah kebijakannya sampai dengan saat ini? Sebulan lebih kita sudah berada di pandemi. Sebetulnya kita terus melakukan maksimalisasi ruang observasi berbasis desa atau kelurahan. Per hari ini sudah sekitar 81 desa dan kelurahan memiliki ruang observasi, karena pada dasarnya makin dekat dengan keluarga mereka, makin memungkinkan mereka bisa bersapa meskipun dalam batasan physical distancing. Nah, yang kita berharap adalah kedisiplinan, ketertiban, dan upaya untuk bisa membangun komitmen pada diri sendiri. Ini kan pandemi terjadi di seluruh dunia, maka sebetulnya kalau kita melihat dari suksesnya proses penanganan COVID di seluruh dunia, itu bukan dari pemerintah, tapi dari masing-masing individu tinggal di rumah, hanya keluar untuk sesuatu yang sangat penting, apakah misalnya untuk kepentingan kesehatan, kepentingan logistik, dan perekonomian perdagangan. Setelah itu pastikan kembali ke rumah. Kalaupun keluar rumah harus menggunakan masker dan tetap menjaga jarak yang dalam posisi WHO itu sebetulnya 10 feet, jadi hampir 3 meter. Tapi kalau pemerintah menganjurkan sampai 2 meter. Kenapa? Kira-kira jangkauan kalau kita droplet percikan itu kalau 2 meter itu aman, kira-kira begitu. Nah, hindari kerumunan atau keramaian. Cuci tangan dengan air mengalir dan dengan harapan kita tentu sabun antiseptik. Anda tidak ada sabun antiseptik, ya sabun yang berbusa, karena nanti harapannya adalah kalau ada percikan dari droplet itu maka dia akan luntur bersama dengan busa-busa yang ada di cucian tangan itu. Pola-pola seperti ini diikuti dengan pola hidup yang sehat, misalnya kalau imunitas tubuh kira-kira akan tersupport oleh sinar matahari yang aman. Menurut beberapa dokter paling enggak UV-nya di bawah 10. Kalau di bawah 10 itu sebelum jam 10 pagi. Jadi pola-pola seperti ini harus dilakukan oleh masing-masing individu, masing-masing masyarakat. Pemerintah melakukan himbauan, saya rasa seluruh lini sudah melakukan himbauan. Tapi dari himbauan pemerintah yang betul-betul disiplin untuk tidak berkerumun, misalnya hari ini kalau mungkin sudah 14 hari merasa bosan di rumah lalu ingin cangkruan kembali. Saya melihat Surabaya ini sudah 31 kecamatan semuanya sudah terdampak dari hari kemarin, semuanya terdampak. Tapi lihat di jalan-jalannya tetap ramai. Ya, artinya apakah posisi seperti inilah yang kemudian negara-negara ada yang mengambil lockdown, ada yang mengambil posisi PSBB. Untuk apa PSBB? Supaya ada penalti atau punishment dari mereka yang tidak mau mengikuti regulasi ini. Karena sebetulnya regulasi ini ya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing, bukan untuk siapa-siapa sebetulnya. Dan di Jawa Timur belum ada yang PSBB ya Bu ya? Sampai hari ini sebetulnya Kota Malang sudah mengajukan. Tapi kalau Kota Malang yang terjangkit di sana positif COVID-19 itu 8 orang, 7 orang sudah sembuh, 1 orang dirawat. Jadi kalau dari sisi penyebarannya
kasusnya itu memang tidak memenuhi kualifikasi untuk diajukan PSBB. Itu Kota Malang. Tetapi Surabaya ini sudah semua kecamatan dari tanggal 17 kemarin itu sudah terjangkit gitu. Jadi memang sejak 6 hari yang lalu ketika sehari itu bertambah 83 orang, saya sudah minta Pak Sekdaprop koordinasi dengan Sekko, Sekretaris Kota. Saya juga minta tim tracing, koordinator tim tracing itu Dr. Kohar yang dulu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, koordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya untuk mencari tahu apa yang sebetulnya sedang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang efektif untuk melakukan pencegahan dan berhentinya penyebaran. Bu Kofifa, mohon izin kalau saya boleh memotong sebentar, ngapunten. Artinya begini, beberapa memang kita mendapatkan informasi bahwa Kapolda menyatakan isolasi terbatas untuk Surabaya, kemudian Pangdam 5 dari beberapa tim Satgas di Jawa Timur juga begitu juga dengan Ibu Kofifa sebagai gubernur di sini. Banyak pihak Persi juga sudah mendorong pada Surabaya untuk melakukan PSBB. Sementara dari Kota Surabaya sendiri bahkan sampai saat ini belum berstatement apapun dan masih mengkaji PSBB. Apakah memang ada ketidaksinkronan di sini, Bu Kofifa? Saya tidak bisa menyebut sinkron apa tidak sinkron karena sebetulnya parameternya terang. Jadi kalau kita menggunakan peraturan Menteri Kesehatan PMK terkait PSBB itu juga terang. Kalau dari lihat angka terjangkitnya, apa yang tidak terang sih sebetulnya? Kalau sudah 31 kecamatan semua sudah terjangkit. Per hari ini 270 yang sudah positif. Kita memang tidak bisa membandingkan satu kota dengan kota lain, tapi paling tidak dipakai sebuah persandingan, bukan perbandingan ya. Persandingan. Misalnya Makassar mengajukan, kemudian Pekanbaru juga. Nah ini kan sebetulnya titik-titik di mana kita bisa melihat ada apa dengan kota-kota yang mengajukan. Kalau di Banten memang sudah ada 3 kota kabupaten. Kalau di Jabar lebih banyak lagi. Jadi memang kemudian Pemprov mewadahi itu. Nah, kalau ini kan yang mengajukan Kota Malang, tetapi sesungguhnya dari PMK, dari sisi penyebarannya, terjangkitnya, itu dari 8 yang positif, 7 sembuh. 1 ini yang dirawat gitu. Jadi sisi dari proses penyebarannya dan kenaikannya itu memang menjadi tidak memenuhi kualifikasi di PMK itu kalau Kota Malang. Kecuali kalau misalnya nanti Malang Raya, karena kan Kota Malang itu ada di sentranya Malang Raya. Jadi kalau misalnya ibaratnya ini kita mau melakukan pemagaran Kota Malang itu ya harus di daerah sekitarnya juga ikut dilakukan proses pemagaran gitu sehingga ya akan efektif gitu. Nah, yang terjadi di Surabaya ini kan hinterlandnya Surabaya ini Sidoarjo. Sidoarjo itu 18 kecamatan, 14 diantaranya juga sudah terjangkit. Artinya ini sudah ada yang terkonfirmasi positif. Gresik dari 18 kecamatan di Gresik ada 11 yang juga sudah terkonfirmasi positif. Jadi ini harus dilihat Surabaya Raya. Surabaya Raya artinya mereka-mereka yang memiliki mobilitas langsung, koneksitas langsung, kecamatan-kecamatan yang berhimpit dengan Surabaya sama, ini penyebarannya juga sudah ke sana. Jadi harus dilihat sebagai satu kesatuan bahwa Surabaya sudah 31 kecamatan, semuanya terdampak. Kemudian Sidoarjo, kan ini hinterlandnya Surabaya ini, 14 kecamatan dari 18. Gresik 11 kecamatan dari 18. Nah, pada posisi seperti ini harus dilihat bersama-sama tingkat urgensi dari proses mempertimbangkan untuk bisa menghentikan penyebaran ini lebih signifikan, lebih terukur, dan lebih cepat tentunya. Ya, baik Bu Kofifa, mohon izin karena kita harus jeda dulu sebentar. Pemirsa, nanti juga Anda bisa mengirim melalui WhatsApp dari Tako Eneng WAJTV, tapi kami akan jeda dulu, kami kembali saat lagi.
Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Dialog Khusus Lawan COVID-19 dan masih bersama dengan Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kami akan fokus kepada kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bu Khofifah, kalau tadi dikatakan khususnya untuk PSBB di wilayah Jawa Timur yang mungkin saat ini dianggap sebagai wilayah yang sangat-sangat urgent karena memang hampir sebagian besar ini disumbang, boleh dikatakan begitu, oleh Surabaya. Dan Bu Khofifah tadi mengatakan Surabaya Raya tidak hanya kota Surabaya saja, tapi juga Sidoarjo Gresik. Untuk kepala daerah dari Sidoarjo Gresik sendiri, apakah mereka pun juga sudah mau atau bersepakat ketika nantinya akan dilakukan PSBB secara terkait dengan Surabaya? Sebetulnya bukan soal mau tidak mau, tetapi bahwa di dalam proses berbangsa bernegara dan proses untuk melakukan perlindungan masyarakat, semua saya rasa terang payung hukumnya. Nah, sebetulnya Pak Sekda sudah 5 hari lalu saya minta koordinasi dengan Sekretaris Kota Surabaya, Sekda Sidoarjo, Sekda Gresik, dan Sekda Lamongan. Harapannya masing-masing akan menyiapkan format yang lebih signifikan, lebih terukur, bagaimana kita bersama-sama melakukan upaya penghentian penyebaran yang lebih cepat. Kita juga sudah menyurat kepada seluruh bupati wali kota karena memang kita juga harus melaporkan ke gugus tugas pusat dan ke Kemdagri bahwa masing-masing ini sudah memiliki plan of action, diharapkannya begitu. Semua sudah punya plan of action secara terukur, bagaimana masing-masing bisa menyiapkan langkah-langkah baik promotif, preventif, kuratif maupun tracingnya. Bahkan juga masing-masing diminta untuk melakukan refocusing anggaran kegiatan dan realokasi anggaran untuk menyiapkan format dampak sosial ekonomi COVID-19. Jadi pola-pola seperti ini sebetulnya detail sekali. Video conference yang mengikut sertakan seluruh bupati, wali kota, gubernur itu sudah beberapa kali dengan mendengarkan penjelasan baik dari Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Mensos, Menaker, itu sering sekali. Jadi kita bisa rakor virtual bisa 3,5 jam misalnya, itu sering. Artinya koordinasi secara vertikal ini terang sekali. Bagaimana anggaran secara nasional nomor 1 juga untuk layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan itu adalah prioritas pertama hari ini. Jadi penekanan dari semua kementerian, semua Menko, Pak Presiden, sama semuanya. Jadi pola-pola ini seyogyanya sudah tidak lagi menunggu apa-apa dan tidak menunggu siapa-siapa lagi, karena garis koordinasi sampai dengan regulasi, mau Inpres, mau Perpres, mau Perpu, mau apa, surat edaran Mendagri, peraturan Menteri Kesehatan dan seterusnya, ini kan peraturan Menteri Keuangan udah banyak sekali yang terkait dengan COVID ini. Jadi, tapi kalau begitu apa yang ditunggu Jawa Timur untuk kemudian melakukan PSBB khususnya juga di wilayah Surabaya atau Surabaya Raya? Artinya ya kan tidak bisa kalau di dalam PMK bahwa PSBB itu diajukan oleh bupati, wali kota atau gubernur. Nah, kalau gubernur mengajukan ini atas dasar pengajuan dari bupati wali kota. Jadi kalau bupati wali kota misalnya tidak berseiring gitu, ya tidak bisa diajukan. Jadi yang mengajukan bupati wali kota koordinasi sama gubernur. Jadi kalau ini misalnya Surabaya, kemudian ada kaitan dengan Gresik, kaitan dengan Sidoarjo, ya kita bisa mengajukan atas nama Pemprov. Jadi beda posisi gitu. Kalau ini sih kita exercise, kalau misalnya ada PSBB, draft pergubnya seperti apa juga kita sudah menyiapkan, tetapi harus dari bupati wali kotanya. Artinya berarti posisi Pemprov saat ini menunggu meskipun memang arahnya sudah mendorong ke arah PSBB, Bu Khofifah. Saya tadi bilang 5 hari lalu Pak Sekda sudah
koordinasikan. Jadi kalau sudah koordinasi berarti kan sudah ada penanda bahwa ini Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan. Secara khusus Pak Sekda sudah mengkoordinasikan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kan pola-pola komunikasi seperti ini ya harus dilakukan, karena seandainya kemudian mereka sepakat dan ini terdiri dari beberapa kabupaten kota, maka yang mengajukan Pemprov. Nah, ketika misalnya sudah di dalam proses pengajuan, kan detailnya ini juga Bupati Wali Kota akan menjadi bagian yang bertanggung jawab langsung, selain tentu adalah Pemprov. Dan di Jawa Timur sinergitas atau koordinasi tersebut sampai sejauh ini tidak ada masalah ya Bu Kofifa ya, terkait dengan persiapan untuk apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kofifa, koordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah. Kalau saya kan di grup Bupati Wali Kota itu sama-sama intensifnya. Jadi ada grup Bupati Wali Kota yang kita biasa berbagi informasi, karena hari-hari ini sering sekali regulasi itu beragam-ragam dan biasanya gubernur dapat lebih dulu gitu. Jadi tidak radiogram, misalnya kita langsung dapat by WA, saya juga biasanya hitungan menit sudah langsung saya share di grup Bupati Wali Kota. Kebijakan-kebijakan dari berbagai lembaga dan kementerian di pusat, baik itu misalnya keputusan-keputusan dari Presiden, kita juga langsung saya langsung share ke grup Bupati Wali Kota. Jadi dinamikanya memang cepat sekali. Dan di grup itu memang semua Bupati Wali Kota di Jawa Timur ada di sana berarti ya Bu Kofifa ya? Ada ya, pastinya ada. Bu Kofifa, kalau seandainya kita menunggu PSBB mungkin katakanlah untuk daerah-daerah yang urgent, lantas adakah kebijakan yang bisa membuat mungkin masyarakat tetap berada di rumah atau tidak lagi bangkrut begitu, karena sekali lagi jalanan juga sudah mulai ramai? Ya, kalau PSBB kan nanti akan ada otoritas ya, terutama dari Polri bersama TNI. Jadi kalau misalnya boleh orang tetap jualan nasi goreng lah, nasi pecel lah, mungkin kafe-kafe, tapi tidak boleh ada kursi di situ. Yang beli harus take away atau drive thru misalnya. Itu akan efektif. Kalau PSBB akan efektif karena ada penaltinya. Kalau tidak ada penaltinya ya diulang lagi. Itulah yang terjadi. Jadi saling kita menyiapkan, misalnya Pemprov ini membagi masker dulu, yang masker surgical mask. Sekarang ini membagi masker kain, itu sudah nggak kehitung gitu. Membagi hand sanitizer yang berbasis personal gitu, itu juga nggak kehitung. Kalau rumah sakit rujukan kita, karena juga dapat bantuan dari sangat banyak masyarakat, saya juga ingin sampaikan terima kasih. Itu kita membaginya ya jurigen-jurigen gitu. Etanol juga dibagi ke rumah sakit rujukan, jurigen-jurigenan. Itu kalau tidak disupport oleh sangat banyak komunitas di Jawa Timur ini, kita juga kewalahan. Jadi pada posisi ini pentahelix menjadi penting. Pentahelix itu ada pemerintah, pentahelix itu ada pengusaha, ada media, ada akademisi, ada masyarakat. Lima komponen ini harus bersatu padu gitu. Kami di Pemprov bersyukur sekali bahwa Pak Kapolda, Pak Pangdam supportnya luar biasa. Kita juga di dalam struktur gugus tugas provinsi ada Pak Pangko Armada 2, ada Pangdivif Kostrat. Ini menjadi satu kesatuan gitu, bahwa kita harus bergerak bersama, berseiring langkah kita. Nah, harapan kita tentu ada kesadaran yang lebih masif gitu. Ini pandemi global di seluruh dunia, ternyata rumusnya adalah tinggal di rumah. Kalau keluar rumah jaga jarak, keluar rumah pakai masker. Nah, pola-pola seperti ini kan sudah harus makin kita pahamkan kepada masyarakat bahwa sudah seperti ini penyebarannya, terutama Surabaya, sudah semua kecamatan terdampak. Jadi
sebanyak-banyaknya bed di rumah sakit tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk menangani yang terdampak jikalau tidak kita sendiri melakukan langkah-langkah pencegahan gitu. Baik, Bu Khofifah, kita akan jeda dulu. Pemirsa, nanti kami akan bacakan beberapa chat WhatsApp yang sudah masuk ke tim redaksi dari JTV. Kami akan kembali saat lagi. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa. Saya akan bacakan ada beberapa yang sudah masuk. Di sini ada Dr. Muhammad Syarifuddin SPM dari Satgas COVID-19 ID Jombang. Beliau bertanya, dengan semakin banyaknya jumlah kasus konfirmasi positif dan OTG di Jatim, inovasi apakah yang sudah dan akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dalam rangka percepatan penemuan kasus konfirmasi positif, Bu? Apakah memungkinkan bila nanti memperbanyak rapid test PCR atau swab kepada setiap PDP dan OTG? Terima kasih atas jawabannya. Boleh nggak saya tanya, rapid test yang kami bagi di Jombang sudah kepakai semua apa belum? Jadi justru kami membagi rapid test itu dari tanggal 16 Maret yang lalu. Kami sudah 3 kali bagi rapid test. Saya melihat bahwa penggunaannya lambat sekali. Jadi yang rapid test pertama 16.600 itu baru terpakai sekitar 12.000. Ini sudah sebulan. Jadi monggo dicek ulang Pak Dokter rapid test yang kami kirim. Terakhir itu kami lebih fokus ke Dinkes, kemudian awal itu kita lebih banyak ke rumah sakit rujukan. Justru berapa kali saya minta tolong rapid testnya segera digunakan. Jadi saya balikin yang Jombang sudah dipakai semua apa belum? Artinya sudah banyak yang sudah dikirim. Ya, untuk penggunaannya lambat ya? sekali. Justru kalau kami kan memang punya stok, jadi kalau 6 sudah kelompok yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia, termasuk hari ini tadi sekitar 99 orang, kapan hari itu 169. Yang di Juanda kita menyiapkan Museum Pus Penerbal. Itu untuk memberikan rapid test. Kemudian yang dari kapal juga. Sementara rapid test dari Pemprov dan kemarin yang dari KKP juga tenaga kesehatannya bersama-sama. Tapi rapid test kita support dari Pemprov. Bahkan kita juga melakukan saya sebut PBB, patroli berskala besar. Yang masih berkerumun kita juga menggunakan rapid test. Jadi petugas tenaga kesehatan yang melakukan rapid test itu juga menggunakan APD. Saya rasa malam ini juga ada lagi PBB. Jadi gitu ya dokter, jenengan cek yang di Jombang sudah habis apa belum, tak balikin. Baik, radar COVID tolong diakses. Di radar COVID itu banyak sekali informasi bagaimana panjenengan bisa mirsani apa yang dilakukan oleh Pemprov. Bu Khofifah, karena kita bicara juga terkait dengan tes, lantas bagaimana dengan daya tampung Vaskes, Bu Khofifah, mulai Jatim sampai juga dengan ke kota kabupaten yang ada di bawah? Kalau kota kabupaten banyak yang masih, jadi di radar COVID itu bisa dicek. Jadi 85 rumah sakit rujukan, misalnya sekarang ada kasus PDP di mana gitu. Saya rasa bisa dicek di radar COVID, klik misalnya sekarang, oh di sini ada rumah sakit, di sini ada rumah sakit, bednya sekian, yang terpakai sekian. Kami sudah ngirim handphone yang sudah dengan manual, yang itu akan mengkonfirmasi berapa jumlah bed yang terpakai. Jadi sebetulnya lebih baik hari ini digitalisasi yang bisa kita maksimalkan di radar COVID, radar covid19.pemprovjatim.go.id. Saya rasa kita semua bisa tahu berapa bed yang sekarang masih standby di rumah sakit mana saja se-Jawa Timur. Artinya berarti pasti saya enggak hafal, tapi kalau diklik semua bisa.
Semua bisa, bukan hanya warga Jawa Timur yang ngeklik radar COVID, semua bisa akses. Tapi artinya berarti masih menggunakan fasilitas-fasilitas dari rumah sakit, atau ada kemungkinan untuk menambah daya tampung Vaskes mungkin dengan hotel? Oh enggak, Vaskes bukan hotel. Ya, jadi artinya untuk menampung mungkin yang harus diisolasi. Jadi kalau hotel sekarang kita siapkan untuk rumah singgah para dokter dan perawat. Jadi sudah 3 mingguan sih. Sudah 3 mingguan. Ya. Baik, lalu kalau kita bicara juga tentang jaring pengaman sosial, ini bagaimana Bu Kofifa, termasuk juga mekanisme distribusi jaring pengaman sosialnya? Kalau Sekilas. JPS, jadi kalau social safety net itu saya tak ngitung dari semua item. Pertama PKH yang sudah existing. Jadi PKH ini kalau di Jawa Timur ada 1,6 juta keluarga penerima PKH. Kemudian ada 3,8 juta keluarga penerima bantuan pangan non tunai. Sebetulnya 2,7 yang existing, terus tambahan 1,1 juta 42.000 itu penerima sembako, menerima mulai April sampai dengan bulan Desember. Ini yang dari Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial ada tambahan lagi untuk bantuan tunai. Mudah-mudahan angka yang saya sampaikan ini tidak berubah. Jadi dinamika yang tadi saya sampaikan itu sangat mungkin tiba-tiba ada perubahan. Tapi insya Allah yang saya sampaikan ini adalah posisi sampai dengan saat saya menyampaikan ini. Tapi terkait nanti dengan bagaimana pendistribusian, mekanisme segala macamnya, apakah itu sudah? Ya kalau PKH sudah melalui Himbara. Kalau bantuan non tunai juga melalui Himbara. Kalau tambahannya juga melalui Himbara. Himbara adalah Himpunan Bank Negara. 2 minggu lalu saya juga sudah mengundang Himpunan Bank Negara untuk cocokan karena semuanya menggunakan DTKS. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Dari situ kemudian masih ada lagi kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini semula yang diumumkan 169.000, tapi kemarin kami mendengar sudah 2 juta yang diumumkan tadi malam. Jadi dinamika ini saya minta semua memberikan memahami gitu bahwa ada dinamika. Jadi kalau misalnya yang kemarin mendaftar kartu prakerja, mereka yang terkonfirmasi semula Jawa Timur akan dapat kuota 15.000, tapi kemudian bertambah karena tambahnya proporsi yang diumumkan. Berikutnya ada bantuan tunai. Bantuan tunai ini 600.000. 600.000 ini sebetulnya akan diberikan 3 bulan. Menurut penjelasan Menteri Sosial pada rakor virtual yang diikuti Bupati Wali Kota se-Indonesia bahwa ini akan disampaikan 600.000 selama 3 bulan berturut-turut. Mereka boleh dari DTKS, boleh non DTKS, boleh dari data kesejahteraan, data terpadu kesejahteraan sosial maupun non data terpadu kesejahteraan sosial. Mudah-mudahan Jawa Timur akan mendapatkan 1.006.000. Jadi kembali saya ingin menyampaikan data ini, saya hafal angkanya, jumlahnya, tetapi mudah-mudahan tidak berubah. Mudah-mudahan bagi saya sebelum ada SK ini sesuatu yang masih harus kita pending, tapi karena saya ditanya ya itulah yang terkonfirmasi. 1.006.000. Belum lagi dana desa. Dana desa ini kita sebetulnya total se-Jawa Timur dapat 7.654 miliar. Dari 7.654 miliar, kalau kita ambil maksimum, maka 35%-nya sesuai dengan Permendes itu setara dengan 2.322 miliar. Posisinya sama
600 1 bulan dan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi ini pola-pola untuk intervensi dari dampak sosial ekonomi COVID-19. Nah, setelah itu maka tugas Bupati Wali Kota menyisir masyarakat sesuai dengan KTP daerahnya. Di luar dari yang ber-KTP kabupaten kota, itulah tugas Pemprov. Kita sudah menghitung, misalnya kalau di desa, mereka ada dana desa, sehingga bisa dikonversi maksimum 35% untuk bantuan tunai. Tapi kalau kelurahan bagaimana? Nah, Pemprov akan mengintervensi yang di kelurahan. Nah, pola seperti inilah yang kita akan konfirmasi terus sampai dengan titik di mana kita ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ini ada orang Banjarmasin, ada orang Batak, ada orang Aceh, ada orang Kepri misalnya, orang Jawa Barat. Mereka yang terdampak di Jawa Timur ini juga harus mendapatkan intervensi sosial ekonomi. Jadi dari 8 item Pemprov ini masuk pada item ke-8. Ya, baik Bu Khofifah, nanti kita akan masih punya satu segmen lagi pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda tetap bersama dengan kami di dialog khusus lawan COVID-19. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di chat WhatsApp atau Tapo Ainang WA JTV. Ada banyak memang yang mungkin tidak bisa kami bacakan satu persatu, tapi ini ada beberapa yang nanti bisa dijawab secara langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Di mana ini dari Ponorogo soal JPS, bagaimana agar bisa sampai ke tempat saya padahal masyarakat tidak boleh keluar rumah. Tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur. Dari Arta di Trenggalek, apakah ada bantuan dari pusat dan daerah yang sudah disalurkan? Karena kami masih menerima dari Bupati berupa kartu. Dan juga ada pertanyaan, apakah semua rumah sakit gratis menangani COVID-19? Bu Khofifah. Ya, kalau yang positif semua ditanggung pemerintah. Tapi kalau yang PDP kemudian di PCR dan negatif maka akan ditanggung oleh Pemprov. Ini sudah 3 mingguan yang lalu sudah berjalan seperti ini. Nah sekarang kategorisasinya kalau ada yang tanya, jadi apakah Bapak Ibu jenengan misalnya terima PKH apa enggak? Oke, kalau tidak terima PKH, panjenengan terima BPNT apa enggak? Kalau panjenengan sudah terima BPNT berarti sudah terima. Nanti ada tambahan lagi data yang sampai ke saya 1.052.000 ini yang akan dapat sembako 9 bulan. Kalau masih belum belum tercover di situ, maka sekarang ini otoritas Bupati Wali Kota adalah menyisir dengan bantuan tunai. Bantuan tunai ini 600.000 untuk 3 bulan. Monggo, ini karena kewenangan Bupati Wali Kota untuk menyisir. Lalu bagaimana bantuan tunai desa? Maka yang mendata adalah relawan di tingkat desa. Lalu masih ada lagi, apakah jenengan misalnya pada usia di atas 18 tahun, terus sekarang tidak bekerja atau PHK atau apa, boleh mendaftar untuk ikut kartu prakerja. Jadi itemnya banyak sekali. Dari situ kemudian dari berbagai payung hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, Bupati, Wali Kota diminta untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk kesehatan nomor 1, untuk social safety net nomor 2. Kemudian ketiga, untuk memberikan intervensi dampak ekonomi pasca COVID. Jadi sebetulnya aturannya terang sekali. Baik. Kalau kemudian itu juga belum tersisir, kembali saya ingin menyampaikan di radar COVID itu bisa mendaftarkan.
akan ketemu NIK-nya karena kita sudah diberikan akses oleh Dirjen Kependudukan, Dukcapil. Di Dirjen Dukcapil kita dapat NIK. Jadi kalau misalnya namanya siapa, umur, alamat, nanti boleh melanjutkan nulis NIK. Kalau di NIK itu ternyata sudah di situ muncul terima bantuan sebelumnya, pasti akan terdelete. Tetapi kalau belum terima dari semua yang sudah disiapkan oleh pusat, oleh kementerian A, B, C misalnya, oleh kota atau kabupaten, silakan mendaftar di Pemprov, karena tugasnya Pemprov kita menyisir dari yang belum tercover. Baik, ya. Bu Kofifa, ini juga ada pertanyaan dari Gresik. Di Kabupaten Gresik kok makin banyak yang terjangkit virus corona? Di desaku di Sumari, Kecamatan Duduk, supaya Kabupaten Gresik ada posko penjagaan tapi longgar. Tidak ada tempat karantina bagi warga yang datang dari luar kota, warga bebas keluar masuk. Poskonya nggak dijaga 24 jam, cuman pagi hari. Kami sangat khawatir. Ya, masing-masing kan. Mungkin bisa dikoordinasikan ke kepala gugus tugas, itu seluruh kepala daerah, kepala gugus tugas. Sampaikan ke Forkopimda. Jadi mungkin masing-masing bisa saling proaktif. Nah, mungkin Forkopimda mendeliver ke forum koordinasi tingkat kecamatan, masing-masing proaktif. Jadi kalau kita bisa saling menyampaikan, saya rasa ini kita saling memberikan perlindungan. Jadi masing-masing sudah ada penugasan bahwa seluruh kepala daerah adalah ketua gugus tugas. Jadi kalau provinsi berarti gubernur, kalau kabupaten berarti bupati, dan kalau kota berarti wali kota. Itu kepala gugus tugas. Wakilnya adalah Forkopimda. Jadi kepala teritorial ada Dandim, ada Kapolres gitu. Kalau ini dasarnya adalah surat edaran Mendagri. Menurut saya kalau secara regulasi payung hukumnya sudah sangat lengkap yang disiapkan oleh pemerintah. Sekarang bagaimana caranya kita saling mengisi, membangun gotong royong, dan kegotong royongan itu artinya mungkin kita siapkanlah relawan sebanyak mungkin di kampung kita, di kecamatan kita, di daerah kita masing-masing. Jadi suatu saat mungkin yang jaga di posko barangkali ada Tagana, ada Karang Taruna, ada BPBD dan seterusnya. Mungkin juga Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan. Mari kita bergotong royong karena kita ini masih punya prediksi tapi tidak bisa melihat akurasinya kira-kira peaknya sampai kapan. Kita juga harus menjaga seluruh tenaga kesehatan kita. Bisa dibayangkan mereka rata-rata tidak pulang ke rumah karena menjaga diri mereka dan menjaga keluarga mereka. Para dokter ini seringkali selesai bertugas mereka juga di PCR. Kita bisa membayangkan bahwa tugas yang berat dengan penuh dedikasi dan komitmen para tenaga kesehatan kalau tidak kita ikuti dengan kedisiplinan kita, rasanya di dunia manapun itu tidak akan mampu bisa menerima pasien yang tidak terkendali. Mari kita kendalikan semuanya, membantu para dokter dengan cara kita menjaga jarak, kita tidak keluar rumah atau keluar rumah hanya untuk sesuatu yang memang urgent. Pastikan kita menggunakan masker. Sebenarnya itu cara kita membantu dokter supaya tidak overload karena mereka juga sudah tidak pulang ke rumah, mereka pulangnya ke hotel untuk bisa istirahat dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini barangkali harus disampaikan kepada masyarakat bahwa berbeda melayani pasien COVID dengan pasien yang non-COVID. Baik, dua pertanyaan lagi kaitan kita jawab pemirsa. Nanti setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali di segmen terakhir untuk dialog khusus lawan COVID-19. Baik, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami. Sangat singkat sebenarnya waktu untuk kita berdiskusi terkait dengan lawan COVID-19 bersama dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Tapi dari beberapa pertanyaan mungkin memang banyak informasi yang masih
tidak diterima dengan clear oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi saluran untuk bisa menyampaikan informasi-informasi untuk kita bisa menjaga diri dan melawan COVID-19. Bu Kofifa, secara singkat di sini ada 2 dari Gresik. Apakah tes rapid itu gratis dan apa semua tenaga medis yang di PKM juga bisa diperiksa rapid semua karyawannya? Dan dari Edi di Surabaya, apa kendala kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten dalam menanggulangi COVID-19? Mungkin kalau mengambil contoh dengan Surabaya katakanlah seperti itu untuk penentuan dari PSBB itu tadi. Pertama rapid test. Kalau yang rapid test yang dikirim dari Pemprov semuanya gratis. Saya rasa kalau Dinkes mendapat rapid test dari Pemprov pasti gratis. Rumah sakit yang mendapatkan rapid test dari Pemprov rasanya juga gratis. Tapi bahwa hari ini makin banyak layanan rapid test berbayar, itu iya. Jadi ada banyak yang kemudian menyiapkan rapid test berbayar. Tetapi rapid test dari Pemprov semuanya gratis. Nah, kendala koordinasi saya tidak merasa ada kendala, cuma tingkat sensitivitas dari bahayanya dan percepatan penyebaran COVID-19. Tidak semuanya memahami, menyadari dan memiliki sensitivitas ketika melihat percepatan penyebaran COVID-19. Kemudian mungkin kita bisa melihat bagaimana dampak pandemi COVID-19 secara global, baik dari sisi sosial, dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Pada posisi-posisi seperti ini, mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa tiba-tiba kemudian transportasi antar daerah sangat dibatasi, transportasi antar negara banyak yang kemudian dihentikan. Ini kan hal-hal yang mungkin tidak banyak kita perhitungkan sebelumnya. Tiba-tiba kemudian beberapa tempat usaha, baik usaha mikro, usaha kecil, itu kemudian menjadi tutup karena terdampak. Katakan sekolah kemudian menjadi belajar di rumah. Betapa bahwa banyak sekali yang mereka sumber income-nya dari sekolah ketika buka. Dan kita bisa menghitung sekarang ini transportasi umum, bus itu yang beroperasi kira-kira sekitar 20%. Dari 20% rata-rata penumpangnya juga hanya sekitar 10-20%. Angkot juga begitu, ojol juga begitu, taksi juga begitu. Ini yang mungkin tidak banyak yang sempat menghitung sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita melihat bahwa dari sisi perlindungan kemanusiaan, perlindungan nyawa, perlindungan jiwa masyarakat dan kesehatan masyarakat, ini sangat tergantung kepada kedisiplinan kita. Kita menjaga diri kita sama dengan kita menjaga orang lain. Kita lindungi diri kita sama dengan melindungi orang lain. Jadi saya ingin berpesan, jaga diri kita sama dengan menjaga orang lain. Tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk kepentingan perekonomian, perdagangan, mungkin juga kesehatan logistik, dan keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak yang aman. Baik, terima kasih untuk pesan juga yang disampaikan sekaligus kepada masyarakat untuk kita bersama-sama menjaga diri dan juga untuk menjaga orang lain. Informasi terakhir, besok Ibu akan memanggil Wali Kota Surabaya bersama dengan Bupati Gresik dan Sidoarjo untuk membahas PSBB. Ya, bukan untuk membahas, kita ingin mereka bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan PMK tentang PSBB dari data-data yang tadi sudah, terutama Surabaya ya, yang sudah dibahas oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Surabaya. Baik, terima kasih banyak Bu Kofifa atas waktu dan juga setiap informasinya. Semoga Bu Kofifa sehat selalu bersama dengan seluruh tim gugus tugas yang ada di Jawa Timur. Semoga kita semua juga bisa segera melewati pandemi COVID-19 yang ada di Jawa Timur dan juga untuk di Indonesia. Terima kasih pemirsa, tetap jaga diri kita untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, untuk keluarga. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.